Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan-kawan dunia usaha, ketemu lagi dengan saya Sutono. Ini ada Mas Sapi, juga Mas Lutfi nih. Kebetulan ini kita lagi kumpul-kumpul ini. Daripada kita jagongan pengen apalah ngomong-ngomong ngalor ngidul, kita buat video ini, mungkin ada sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman di rumah nanti ini. Gimana kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah masih sehat-sehat saja ya. Kalau Mas Lutfi gimana ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Mas Lutfi ini yang biasa berkecimpung dengan budidaya pepayanya ini kawan-kawan. Ini Mas Ari, gimana anunya Mas Ari? Sampean kesehariannya? Alhamdulillah ini kegiatan kerja di bangunan masih lancar-lancar ya ini ya. Masih lancar ya? Meskipun masih ini musim hujan ini ya. Iya. Gimana? Gak ada kendala apa biasanya kalau musim-musim hujan ini gimana Mas Ari? Ya kendala ada aja. Ya karena musim hujan ya. Cuman banyak pesanan dari orang-orang itu ya, di bangunan itu banyakan yang bocor-bocor, itu udah biasa itu kalau musim hujan ya. Udah sering sering yang kayak gitu ya Mas? Iya Mas. Apa biasanya yang masalah orang tuh apa Mas? Bocor di apa Pak? Di genteng atau di talang atau gimana ini? Banyak macam-macam bocornya ya, terutama talang. Talang itu ban-banan yang di atas itu ya, di pinggir rumah itu, samping kanan kiri biasanya ada pasangan bata retak itu. Itu juga menimbulkan bocor. Terus dinding luar yang lumutan atau lembab itu tembus ke dalam, itu juga menimbulkan bocor ya. Terus dak kanopi bocor ya, itu banyak itu. Itu bocornya itu kalau umpamanya di talang ya. Itu di segi apa talangnya yang sudah termakan usia, atau memang pembuatannya yang salah, atau pas biasanya kalau yang saya tahu tuh di corong pipa itu Mas. Ya, di corong pipa kadang sudah lama ya waktunya ganti juga. Oh gitu. Terus talang yang untuk sekarang ini sebetulnya sudah enggak sesuai dengan zamannya ya, sudah karena hujan yang sekarang ini sebetulnya ada perubahan sama yang dulu-dulu, yang tahun-tahun yang lalu ya. Jadi hujan ini intensitasnya lebih besar dari yang dulu. Ya. Sekarang apalagi sering banjir. Ya, sering banjir. Ini kan juga membuktikan Mas, di mana-mana sekarang banjir, yang biasanya enggak banjir kan. Ya. Berarti kan intensitas hujan ini kayaknya tambah besar gitu loh Mas. Yang saya lihat itu kan sempat juga ya, saya diundang, dipanggil sama tuan rumah, ini talang saya bocor, coba dilihat. Jadi waktu hujan lebat itu pernah saya lihat itu, sering suruh lihat. Dan itu luber karena talangnya itu kecil. Oh kecil ya? Iya, 1 jengkal lewat sedikit ya. Antaranya ada yang 12, ada itu yang sesuai PVC itu tidak muat. Kalau untuk talang tengah sudah agak muat itu. Oh, talang tengah ini maksudnya gimana Mas? Talang tengah ini kanan kirinya itu genteng. Oh gitu. Atau atap sepandek atau asbes. Jadi gitu. Menyatunya genteng lah gitu. Iya, menyatunya genteng itu. Itu kalau talang kecil sekarang nggak muat. Talang 30 aja itu kalau kemerengannya kurang tajam, itu sudah meluber, itu kebanyakan meluber. Itu standarnya berapa Mas untuk talang agar gak meluber lah Mas biasanya, untuk atau gimana itu mensiasatinya? Untuk sekarang Mas, untuk sekarang karena saya bilang tadi intensitas hujannya lebih besar lagi dari yang dulu-dulu ya. Ini talang harus lebih lebar lagi. Yang pengalaman saya ini, yang sudah saya coba ya berulang-ulang. Ya saya ini kan setiap pekerjaan saya garansi kalau masih ada bocor, masih luber, kapan saja saya siap panggil untuk melihat kalau talangnya sedang bocor. Waktu hujan pun saya siap panggil.
Jadi saya itu servisnya sama tuan rumah yang manggil saya itu gitu. Jadi pernah jam 9, jam 10 saya ditelepon itu ya datang. Karena Siap ada datang. garansi itu Mas. Iya, ya saya ingin tahu memang sampai di mana pekerjaan saya ini. Iya, betul. Nah, dari situ kan saya bisa melihat kekurangan saya kan. Jadi itu harus melebar ya antaranya 50. Jadi 50 kan sampai 60 itu saya buat itu. Iya. Ya itu minim itu sekarang saya buat itu lebar 40. Itu minim sudah. Itu biasanya sampean kalau untuk musim hujan kayak gini dengan terpaksa mungkin nanti itu harus bongkar buat pilih mana Mas? Pakai talang yang apa itu dari talang galvalum itu Mas? Oh iya. Atau sampean ngecor? Kalau untuk itu saat-saat sekarang gini nih. Tergantung permintaan itu Mas sering. Orang itu kan kadang kan mintanya waktunya kan cepat ya, waktunya singkat ya. Iya. Ini 2 hari ini harus selesai Pak. Nah itu lain. Kalau lain untuk jangka panjang itu baru minta dicor, itu lain. Ya. Ya, orang minta pertimbangan tapi kebanyakan masih di kampung-kampung ini kan pakai seng. Pakai seng ya. Pakai apa? Seng galvalum, seng biasa atau pakai itu karet itu. Iya. Ya, itu sudah. Yang penting sekarang itu lebar. Terus kalau kita ini kebanyakan ini kan kasusnya itu apa namanya itu renovasi apa memperbaiki. Kalau memperbaiki ini kadang kan ada yang sering saya lihat ya. Jadi orang itu memperbaiki itu enggak diganti. Jadi langsung dirangkap ditumpuk lagi sampai ada 3 tumpukan. Tumpuannya. Iya, sampai ada 3. Ada sengnya, ada karetnya, ada sengnya lagi. Ada yang seng sampai tumpuk 3 itu. Sebenarnya karatan semua itu. Malas bongkar sebenarnya. Iya. Itu efeknya ya apa Mas kalau kayak gitu? Oh itu susah itu, saya sering itu. Udah malam-malam suruh cari bocornya di center, bocornya di ujung utara apa? Di ujung selatan. Iya. Nggak taunya bocornya di selatan apa di utara. Iya. Itu jadi dari ujung ke ujung tidak ketemu itu. Nggak Soalnya ketemu. iya bisa pindah-pindah itu. Jadi yang Kalau awal rangkap itu. yang awalnya itu bocornya di belakang Bapak ya. Dia ngalir ya Mas karena rangkap-rangkap itu Iya, tadi. rangkap. Ngalir yang di bawahnya lagi bocor lagi. Bocor lagi. Terus dudukannya itu kan sudah nggak rata lagi ya. Iya. Nggak sesuai kemiringan. Iya. Jadi bisa lari kemana-mana bocornya itu. Jadi kalau pun tahu kita bocornya di sana sebenarnya pasti. bukan di sana. Nggak bisa dipastikan kan. Iya. Gitu. Jadi harus dibongkar itu. Mau nggak mau dibongkar. Apa Mas kalau dari pengalamannya sampean yang paling berkesan lah Mas dalam memperbaiki talang ini yang dari customer-customernya ini? Ada yang pernah ya saya itu berkesan itu pas kerja di sebelah kampung saya sendiri dari ujung utara. Iya. Jadi ini musim hujan, jadi pas suruh perbaiki di ujung utara sendiri jalan ini saya suruh perbaiki selesai. Habis itu terus ini beruntun sampai ke selatan. Pak besok talang saya ya Pak, talang saya itu sampai bilang kawan-kawan apa tukang lainnya, waduh kebanjiran job sampai lek gitu. Ini maksudnya kok sampean bisa pindah-pindah gitu gimana Mas? Lah itu orang kan saling nanya ya, gimana itu setelah diperbaiki kan Pak Syar'i gimana? Iya. Aman enggak itu? Saya orang gimana Pak Syar'i aman yang kemarin? Saya silakan nanya sama orangnya yang punya rumah. Nanti kalau nanya sama saya bilangnya takutnya mengada-ada ya. Tanya aja kalau memang bagus boleh nanti saya pindah ke tempat sampean. Iya. Oh iya bagus boleh Mas. Nah itu langsung ya. Besoknya terus itu sampai kalau nggak salah itu 200 meter itu sampai itu. Lumayan. Jadi berapa rumah itu sampai 1 bulan lebih itu ya itu. Kerjakan talang. Akhirnya aja. sampai dikenal itu. Dikenal apa? Tukang talang padahal ya enggak tukang talang. Ya bangunan ya menyeluruh sebetulnya. Cuman waktu itu karena musimnya orang talang bocor ya sampai terkenal gitu ya. Saking ramenya ya gitu. Ya jalannya rezeki dari Tuhan. Ya, alhamdulillah. Ada aja ya Mas ya. Ya alhamdulillah itu. Itu gini Mas, kebanyakan talang itu kalau kita punya talang setelah rusak kita harus bongkar. Nah bongkarnya itu kan
bongkar semua, kesulitan. Gimana Mas? Sampai punya trik nggak masalah ini? Oh iya, waktu itu kan orang maunya itu kan musim hujan ya. Iya. Setengah hari itu harus selesai Mas. Jadi Iya. bisa dikerjakan orang 4 atau 3. Mm-mm. Itu duhur itu harus selesai kita. Kadang hujan tuh habis duhur udah hujan. Nah, ya itu. Jadi kita sudah pagi. Saya itu belanja, saya langsung buat talangnya, ukurannya sudah kita pastikan. Terus yang lainnya, yang 2 itu bongkar. Saya buat talangnya. Begitu saya selesai buat talangnya, yang bagian atas selesai bongkar sama buat dudukannya, ukur kemerengannya semua. Dan itu dudukan itu betul-betul kami itu pikirkan jangka panjangnya ya. Terus harus bisa diinjak orang 3 kekuatannya itu. Betul-betul Talang itu ya. ya. Kadang orang itu dudukan talang, kadang meremehkan asal dikasih bambu berapa, kayu iya. berapa, kayu kecil-kecil. Kalau saya enggak, saya buat itu saya kasih pertimbangan tuan rumah agar lebih kuat lagi. Jadi begitu selesai, kalaupun nggak ada saya nanti ada kebocoran itu enak mau naik-naik di talang itu. Jadi nggak ada saya pun jenengan aman Pak gitu saya bilang. Soalnya ini kuat, jadi bisa dinaiki orang 3, orang 2. Saya Bongkarnya pun enak. Enak itu. Tinggal bongkar aja. Iya. Dan kadang ini ada teknik juga ya masang talang ya. Iya. Kebanyakan orang itu kan ada itu masang talang itu terus dilipatkan lagi di atas rem. Ya. Nah, ada contohnya. Jadi bambu gitu Mas ya. Iya. Coba ya. Ya kalau saya buat ini begini aja saya buat ini. Talang nih cuman model U gini Mas. Model U. Kadang orang umumnya masih ada bibirnya dilipat lagi ke reng gini. Ini kan biasanya dipaku ke reng Ya. kalau orang pada umumnya. Umumnya gitu. Iya. Cuman ini kan untuk bongkar pasangnya, andai kata sudah aus ya rusak. Rusak yang ini maksudnya. Ini susah ini Oh iya. bongkarnya itu dan perlu waktu lama. Mm-mm. Tapi kalau nyamping begini, Mm-mm. dipaku begini, ini tinggal nggak usah buka genteng 1 aja udah cukup. Iya. Jadi tidak perlu ngurusak reng. Kadang kalau bongkar reng, daya terikut rengnya ikut rusak. Jadi kalau Iya. begini ini mudah ini. Iya. Mudah. Jadi bongkar dah langsung diangkat. Diangkat. Ya, bisa. Berarti di bawahnya genteng ya Pak? Di bawahnya genteng Terus langsung. di bawahnya genteng itu enggak ada seng lagi, enggak perlu seng lagi. Nah, Langsung ini genteng. langsung genteng kalau bisa. Jadi keluarnya genteng ini separuh. Ini aman. Oh iya. Makanya ini lebarnya saya buat itu kan 50 Mas. 50 ya. 50 ini enak. Untuk Kenapa? tinggiannya Mas? Ketinggian. Tingginya itu sampai 15 Mas. Jadi 15, di depan umpama 8 cm atau Iya. 10, di sini 15 sampai 20. Oh gitu ya. Jadi sampai lihat bentangannya. Lihat bentangan. Iya. Bentangan 10 meter itu kalau bisa itu 10 cm 15 Iya. kemerengannya. Sehingga turunnya itu tajam, airnya langsung hilang. Langsung habis. Ya langsung habis airnya. Jangan sampai ada sisa air di tengah ya. Iya, soalnya ini kan pakai seng gitu ya Mas. Iya. Kalau nggak langsung habis kan lama-lama sengnya jadi Iya. berkarat. Iya. Berkarat sama Mas, karet juga begitu. Nah, Jadi kalau ada sisa air ini ada kotoran, dia tuh juga ngendap di tengah itu. oh iya. Risiko meluber nanti. Kalau talang Numpuk-numpuk karet. ya sampahnya. Sampah. Iya, itu kalau kemerengannya kurang tajam. Ini harus diperhitungkan juga kemerengannya. Iya. Di pengalamannya itu makanya saya tiap itu kan selesai langsung dicoba itu airnya itu larinya kencang enggak gitu. Jadi kalau masih pelan kita ganjal itu. Kita ganjal sampai betul-betul air itu larinya itu cepat gitu. Larinya kencang gitu. Larinya kencang. Iya, jadi cepat habis nih. Jangan sampai air itu mengalir itu sampai setengah jam, 2 jam baru habis. Itu nimbulkan nanti kotoran di tengah itu kan ya Lumut ya. ya. Ya, lumut juga kotoran kadang masih di tengah ada daun jatuh ya. Di talang ya. Daun di samping rumah gitu kan terbangan. Iya. Airnya nimbun itu.
Tapi kalau langsung dia itu langsung terikut dia. Kalau kayak ini mas, kan dari talang tuh pastinya ke paralon ya mas ya. Iya. Sambungan paralon ini banyak tukang ini yang berbeda-beda cara pemasangannya. Kalau tipsnya dari Mas Ar'i, terus pakai lem atau enggak gitu loh mas? Tipsnya itu apa mas? Sampean kalau pasang kayak gitu? Itu kalau saya itu bisa pakai lem bisa enggak ya. Yang penting sambungannya itu biasanya orang ini sambungan, ada yang begini ya. Ini salah ini. Ini salah ini. Iya. Nah, ini kalau ada luber-lubernya air besar ini bisa bocor. Nah, ini harus pakai lem kalau udah terlanjur salah pakai lem. Di lain kalau begini ini tidak pakai lem ini tidak apa-apa ini. Kan ada yang apa namanya karet itu lah mas, yang kayak karet bulat itu. Iya. Kan orang biasanya tukang dilobangi terus dipasangnya dari atas. Iya. Kan ada yang terus tapi kan perlu dilem kalau enggak kalau dipasang dari atas kan perlu dilem. Oh iya, corongnya itu. Corongnya itu. Jadi bibir corong itu harus dilem memang. Kalau dari bawah mas? Kalau dari memungkinkan enggak? Kan enggak. Dia enggak, yang penting dia itu paralon itu enggak naik turun. Oh gitu ya. Nah, supaya enggak naik turun itu kan bisa dibaut ya. Sekarang itu udah mudah ya. Saya pakai baut itu. Itu aja udah pakai baut supaya enggak turun itu bisa itu. Bisa disiasati dengan itu ya mas. Ya baut kalau masih ada nanti kan dicoba ya kasih apa bawa air 1 timba ya kan atau 3 timba itu disiramkan yang banyak mungkin ya supaya lihat ya, lubernya itu ada ngerembesnya apa enggak. Kalau masih ada ngerembesnya itu ya dilem lagi apa dari baut di bawah atau baut yang di bibir corong itu. Di bibir corong. Nah, itu memang harus kita lebih teliti ya supaya apa ya kerja kita ini lebih berkualitas ya. Ini lagi mas, biasanya ya banyak terjadi ini sambungan kalau pemasangan atap mas, yang di tembok itu loh mas. Oh iya. Ini kan biasanya bocor nih mas. Kalau di Mas Ar'i itu gimana mas? Itu kan sama aja, ada yang talang terus langsung tembok itu ban-banan. Talang nih harus gimana? Apa ini harus diaci dulu jadi talang diaci atau gimana? Kalau Mas Ar'i harus didodol itu. Jadi umpama ini talang ya, ke tembok ini temboknya ini harus didodol ini. Harus masuk ini. Harus masuk terus ngelipat ini. Nah, ngelipat begini. Ngelipat begini. Jadi posisi tembok ini begini ya. Iya. Lipat ini temboknya ini lipat. Jadi tidak bisa begini aja, ini bisa ngerembes ini. Jadi tetap bentuknya kayak talang juga ya. Jadi masuk ke dalam dinding, terus posisinya juga L gini. Iya. Nah, jadi aman itu. Itu enggak mungkin apa istilahnya tembus ke sebelah dinding. Enggak lah itu. Kalau meluber tuh maksudnya. Maksudnya gitu itu supaya ada U-nya itu ada L-nya itu. Jadi nanti setelah itu juga tetap di semen lagi ya. Semen lagi. Pas di yang kita dodol dulu ya mas ya. Iya. Di talangnya. Talang. Kalau untuk lebih bagusnya lagi cat pakai no-drop, cat anti bocor, no-drop, aquaproof. Nah itu bisa itu elastis. Banyak lah sekarang itu cat anti bocor itu yang bisa dipakai diaplikasikan. Iya. Kalau untuk ban-ban mas, ban-ban sendiri, kalau kan musim hujan kayak gini nih, apa mas kendalanya di ban-ban? Orang-orang tuh biasanya apa mas? Itu kejadiannya banyak itu retak mas ya. Retak di ban-banan itu ada retak rambut, istilahnya ada retak itu yang besar lebih. Kalau rambut ini kalau besar pecah itu mas. Jadi kalau kecil-kecil itu bilangnya tukang-tukang umumnya retak rambut itu nggak nampak itu. Tapi itu bocor itu, jadi netes itu. Tetap bermasalah itu. Masalahnya ya kalau kalsibot ya, kalau gipsun, nah itu lubang kalau gipsun. Iya. Gipsun itu netes saja lubang. Jadi itu harus cepatnya itu. Menyiasatinya ya apa mas? Maksudnya agar nggak retak, maksudnya nggak bocor gitu loh.
Ya itu kan macam-macam. Kalau saya itu tuh pakai, kadang ya pakai lem sama semen aja ya kan. Lem ini supaya semen ini nggak langsung keringnya cepat gitu, lambat keringnya. Itu gunanya lem itu. Lem putih itu ya Mas? Iya, lem putih dicampurkan pakai semen. Semen Itu blau, ya, semen gresik. semen gresik itu. Iya. Itu bisa, paling sederhana itu. Nah, Untuk lebih kuatnya lagi dikasih apa? No drop ya kan. neutral. Ya kalau pecahnya besar itu saya kasih ini apa namanya itu? Serabut fiber. Oh iya. Serabut fiber. Baru Karena- diolesi itu Mas. Iya. Heeh. Jadi kasih serabut fiber, baru diolesi no drop atau semen. Heeh. Nah itu. Jadi terakhir no drop itu bisa apa ya? Bisa macam 3 itu masih ada. Pertama tadi itu serabut fiber, Iya, semen, baru no drop. baru neutral. Ya, Itu sudah pasti tidak akan bocor lagi. aman itu. Soalnya pecah besar itu mas ngembang itu mas. Kalau nggak dikasih serabut fiber. Enggak cepet-cepet Mas. Iya. Iya. Kasih semen aja, kadang ngembang lagi. Besoknya itu tambah lebar, tambah lebar. Soalnya bahan-bahanan ada tukang ini kadang ya lupa atau gimana, semennya itu kurang banyak. Iya. Nah, ini Asal lah ya buatnya. asal, kadang ada tukang yang asal. Akhirnya ditempel kok masih pecah lagi karena itu udah terlanjur besar pecahnya. Itu terus itu. Jadi harus pakai serabut fiber itu gunanya. Iya, iya, iya. Jadi aman kalau gitu itu. Kalau pakai apa serabut fiber itu. Cuman apa istilahnya serabut fiber itu saja dengan lem atau semen, kita enggak pakai no drop gitu gimana Mas? Pakai lem sama semen ya itu enggak apa-apa. Jadi kita pakai serabut fiber dengan semen dan lem itu aja, enggak pakai no drop bisa nggak? Bisa. Cuman untuk lebih kuatnya itu pakai no drop Pakai itu. no drop ya untuk Soalnya pelindung akhir. kadang kan ini ya apa kalau di atas itu kan panas terik itu ya. Iya. Semen cepat kering. Ini akibatnya pecah rambut ini. Iya. Mudah pecah rambut ini. Pecah rambut ini nggak nampak pecahnya, Iya. tapi bocor itu. Nah, itu yang susah dicarinya itu kalau bocor. Itu kelihatannya kalau sudah hujan ya Mas? Hujan, nggak bisa kalau nggak hujan. Jadi ngelihatnya itu, jadi kata orang itu ngetesnya itu waktu hujan. Karena orang setelah menyelesaikan atau pekerjaan yang gitu itu memperbaiki yang bocor tuh, ya dilihat lagi waktu hujan. Nah, itu mesti garansi itu makanya itu. Kami itu. Apalagi Mas istilahnya pengalamannya sampean kalau pas hujan-hujan gini ini pekerjaan apa yang lebih banyak selain ditalang sama tadi? Ada mas. Cuman mungkin di apa ya di pertemuan nanti lah kita bahas lagi apa itu ya kita bahas lagi di ini mas di apa kanopi cor lah itu sama itu di kanopi cor juga saya sama itu fenomenanya sama itu. Iya. Jadi, Nanti kita lanjutkan di berikutnya. Ya. Oke. Ya begitulah kita bincang-bincangnya teman-teman. Ya sambil sharing lah kita ini belajar. Kita ini sambil sharing, kumpul-kumpul sama teman. Ya begini, mungkin ada sesuatu yang bermanfaat dari channel kita ini. Ya dari Mas Ari, mungkin dari Mas Lutfi ada yang bermanfaat. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian di rumah. Begitu ya Mas Ari ya. Ya. Kita sharing-sharing saja di Sharing. sini. Terima kasih teman-teman sekalian penikmat channel Dunia Usaha. Kalau berkenan, kalau kalian suka, silakan share dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan karyamu.